Tugas sekretaris daerah itu cukup berat. Yang pertama adalah mengkoordinasikan seluruh pimpinan OPD. Seluruh pimpinan OPD di bawah kendali sekretaris daerah. Sekretaris daerah harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang ada di masing-masing OPD bisa berjalan dengan baik. Tapi tentu tidak hanya mengendalikan, kita juga mengevaluasi kinerja dari masing-masing OPD. Tentu sebagai pimpinan, ya tidak hanya memarahi kepada bawahannya saja, tapi yang paling penting bagaimana kita mengguidance pimpinan OPD agar bekerja maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kota Serang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar Batur Cerita? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Pipit di podcast CWS Cerita Wong Serang. Ruang cerita, ruang inspirasi, dan ruang kita sama-sama berbagi cerita dari tokoh-tokoh inspiratif yang menginspirasi di Kota Serang. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 25, Studio Diskominfo Kota Serang. Nah, Batur Cerita, di episode kali ini yang kita akan membahas tentang 13 program Wali Kota Serang. Yuk langsung kita bahas dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di depan saya, Sekretaris Daerah Kota Serang, Bapak Dr. Andes Haji Nanang Saifuddin MSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami di podcast CWS. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Gimana deh, sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak, karena kalau nggak sehat saya juga nggak bakal datang ke sini nih Pak ya. Gimana, hati juga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, selalu sehat dan selalu semangat. Kantong-kantong sehat Pak? Alhamdulillah. Syukuri. Iya, alhamdulillah Pak ya. Karena kalau semuanya ada salah satu yang tidak sehat itu tidak akan selaras ya Pak ya. Jadi alhamdulillah semuanya sehat ya Pak ya. Oke, tema kita hari ini yaitu membahas tentang program prioritas 13 Kota Serang ya Pak ya. Program 13. Nah, selanjutnya nih Pak ya, sebelum kita akan mengulik tentang program prioritas tersebut, saya akan berbincang terlebih dahulu nih Pak sebelum itu. Bagaimana nih Pak perjalanan Bapak dari kantor menuju Studio Diskominfo Kota Serang? Apakah macet atau lancar gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya bisa berkesempatan mengikuti podcast di Dinas Kominfo Kota Serang. Alhamdulillah tadi seperti biasa dan itu sudah menjadi habit, kebiasaan. Setelah salat subuh saya jalan-jalan sedikit dan tentu malam harinya saya memantau karena cuaca lagi tidak baik-baik saja. Iya, betul. Dan alhamdulillah tadi dari rumah sampai ke sini perjalanan cukup lancar dan saya agak sedikit memutar sambil melihat juga perkembangan infrastruktur yang ada di Kota Serang. Alhamdulillah, berarti perjalanan dari kantor menuju ke sini lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Apalagi sekarang di musim hujan, jadi kebanyakan orang-orang tidak banyak keluar ya Pak ya, gitu. Untuk hobinya apa nih Pak? Halo, hobi saya itu bermacam-macam ya, dari olahraga. Ya kalau sedikit saya hobinya nyanyi saya. Boleh nih Pak dicoba. Ya lumayan. Boleh lah ya nanti di akhir ya sedikit-sedikit. Ya sedikit-sedikit lah bisa lah. Kita duet aja Pak gimana? Saya boleh. Juga hobi nyanyi. Iya, nanti terakhir ya Pak ya. Boleh. Oke, apa nih Pak judulnya? Apa saja yang Pak? Biasa. Iya. Genrenya apa Pak? Macam-macam ya. Oh gitu. Mulai pop. Macam-macam lah sampai ke dangdut saya juga. Oke, siap. Oke, dangdut ya terakhir ya. Boleh. Siap. Baik Pak, berbicara dengan program prioritas Wali Kota Serang nih Pak ya. Bagaimana sih Pak sebelumnya perjalanan karir Bapak sampai akhirnya mendapatkan kesempatan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Serang? Baik, terima kasih. Ya tentu saya berangkat dari nol ya. Dulu saya selepas SMA ikut pendidikan APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Bandung, yang sekarang lebih dikenal dengan IPDN lah, cikal bakal dari IPDN. Selepas dari pendidikan, saya ditempatkan di Kabupaten Serang
Karena waktu itu Kota Serang belum lahir, itu tahun 89. Saya magang di bagian pemerintahan, bahkan saya magang sebagai staf kelurahan. Saya ingat betul, kelurahannya Sumur Pecung. Saya ikut nagih PBB bersama staf-staf yang lain. Dan tentu ini adalah satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Awal karir saya meniti dari bawah. Tentang jabatan yang pernah saya emban, saya pun sama. Mulai dari meniti karir dari bawah. Yang pertama, saya pernah jadi kepala seksi pemerintahan di kecamatan, pernah jadi kepala kelurahan juga, pernah jadi sekretaris kecamatan atau wakil camat, pernah jadi camat, pernah jadi kepala bagian, pernah jadi kepala dinas perizinan, pernah jadi sekretaris dewan paling lama di atas 5 tahun. Pernah jadi asisten daerah bidang pemerintahan dan kesra, pernah jadi kepala Bapeda. Di samping itu juga banyak jabatan, misalnya saya pernah jadi PLT di BPKAD dan lain sebagainya. Sehingga sekarang saya dipercaya oleh pimpinan, dan tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengemban tugas sebagai sekretaris daerah di Kota Serang, yang notabene adalah jabatan paling tinggi yang ada di pemerintah Kota Serang. Nah, tentu ini bukan hanya sebuah jabatan, tapi mengandung juga tanggung jawab yang cukup besar. Bagaimana saya bisa mendharma baktikan kemampuan dan pemikiran saya untuk kemajuan Kota Serang yang kita cintai. Berarti betul-betul merintis dari bawah ya Pak ya, tidak langsung ada di atas begitu ya. Bagaimana Pak perasaan Bapak saat dipilih untuk menjadi sekretaris daerah Kota Serang gitu? Di awal sebenarnya ya tentu kita sebagai seorang ASN punya mimpi, pengen jadi A, B dan C. Tapi jujur saja saya di awal tidak juga bermimpi jadi sekretaris daerah, hanya terlintas saja. Sepertinya saya akan menduduki jabatan ini gitu ya. Kalau saya menduduki jabatan ini, insya Allah saya akan berbuat yang terbaik gitu, Kota Serang gitu ya. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan saya untuk jadi sekda. Dan semua saya percaya bahwa dengan filosofi tangan ya, bahwa karir seseorang itu tidak lepas dari garis tangan. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka cukup berkata jadi, maka jadilah. Yang kedua adalah buah tangan itu kinerja yang kita peroleh, kita hasilkan. Saya menghimbau juga kepada para ASN, tunjukkan kinerja kalian, dan insya Allah pimpinan akan tahu mana ASN yang punya kemampuan dan mana ASN yang hanya banyak bicara tapi sedikit bekerja begitu. Nah, yang ketiga adalah campur tangan. Tentu seorang ASN bukan hanya dituntut dari sisi intelektual semata, tapi bagaimana dia dari mulai attitude, tingkah laku, adab dan sopan santun itu harus dikedepankan. Tapi yang paling penting adalah menjaga komunikasi dengan semua orang, karena itulah bagian dari keberhasilan kita semua. Iya, jadi berawal dari angan-angan ya Pak, alhamdulillah menjadi kenyataan gitu ya. Iya, selanjutnya nih Pak, bagaimana peran sekretaris daerah dalam menduduki program wali kota Serang? Baik, tugas sekretaris daerah itu cukup berat. Yang pertama adalah mengkoordinasikan seluruh pimpinan OPD. Seluruh pimpinan OPD di bawah kendali sekretaris daerah. Sekretaris daerah harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang ada di masing-masing OPD bisa berjalan dengan baik. Tapi tentu tidak hanya mengendalikan, kita juga mengevaluasi. Kita setiap bulan ada evaluasi seluruh OPD. Disitulah barangkali kita evaluasi kinerja dari masing-masing OPD. OPD A, B, C, apa yang sudah dia lakukan, apa yang belum dilakukan, kekurangannya apa. Tentu sebagai pimpinan, ya tidak hanya memarahi kepada bawahannya saja, tapi yang paling penting bagaimana kita mengguidance pimpinan OPD agar bekerja maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kota Serang yang kita cintai. Yang kedua tentu sebagai sekretaris daerah membantu kepala daerah di dalam membuat kebijakan.
Kebijakan itu banyak, ada peraturan daerah, ada keputusan wali kota, ada peraturan wali kota. Nah, bagaimana sih kebijakan itu dibuat sehingga kebijakan itu betul-betul dapat diterima oleh publik, dalam ini masyarakat. Saya sering menyampaikan kepada seluruh pimpinan OPD bahwa ada 4 aspek yang harus dibuat di dalam membuat kebijakan. Yang pertama adalah aspek hukum. Bagaimana kebijakan yang kita buat tidak melanggar aturan perundang-undangan. Yang kedua adalah aspek sosial. Bagaimana kebijakan itu memperhatikan, mempertimbangkan suasana kebatinan dari masyarakat. Jangan sampai kita buat kebijakan, masyarakat menjadi ramai, riuh gemuruh, dan bahkan menjadi pro dan kontra yang berlebihan. Walaupun sebenarnya di dalam kebijakan pro dan kontra itu adalah hal yang biasa. Itu aspek sosial. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Jangan sampai di dalam membuat kebijakan, ekonomi kita yang sekarang masyarakat masih dalam kategori untuk membangun begitu, jangan sampai nanti menyulitkan masalah ekonomi masyarakat. Yang terakhir adalah aspek politis. Tentu pelanggan pemerintahan itu tidak bisa bekerja sendiri, kita diawasi oleh wakil-wakil rakyat kita, yang notabene adalah DPRD, dan tentu beliau akan mengawasi jalannya roda pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Iya, berarti kendali dari kepala OPD itu ada di Sekda Kota Serang gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada kenakalan-kenakalan berarti disentilnya sama Bapak dulu ya. Ya, dalam sebelum naik. Banyak hal yang kita saya pendekatannya selalu tidak pendekatan pimpinan ke bawahan. Terkadang kita lebih mengedepankan aspek humanis, familiar begitu, dan mereka tidak enggan, tidak segan untuk datang ke ruangan saya. Mereka dengan serta-merta Pak Sekda mohon petunjuk, mohon arahan, karena tentu saja apa yang dilakukan oleh OPD, misalnya OPD masih, ini bagaimana ya? Kami harus mendapatkan arahan mungkin dari pimpinan, jangan sampai nanti kebijakan salah. Nah, tugas saya sebagai Sekda adalah bagaimana mengguidance pimpinan OPD agar di dalam melaksanakan program dan kegiatan itu betul-betul pro masyarakat. Jadi program kegiatan sebesar-besarnya adalah diperuntukkan bagi masyarakat Kota Serang yang kita cintai. Begitu ya. Lanjutnya nih Pak, bagaimana sinkronisasi antar OPD dijaga agar program-program tersebut berjalan selaras dan tidak tumpang tindih tentunya? Ya, ini terkadang yang menjadi salah satu isu. Artinya jangan sampai ada overlap antara satu tugas OPD dengan OPD yang lain. Tapi tentu saja bahwa setiap program kegiatan yang dilakukan OPD, yakinlah selalu beririsan dengan OPD yang lain. Contoh misalnya, ya pembangunan, penertiban Taman Sari misalnya, itu bukan hanya dilakukan oleh LH semata, tapi di situ ada Pol PP, ada Kadis ada di perhubungan ya, karena nanti bagaimana PJU-nya dan lain sebagainya. Mungkin juga nanti ada ruang publik di situ, bisa dipergunakan juga oleh Kadis Porapar. Nah, itu yang harus dipahami oleh masing-masing OPD, bahwa bekerja itu tentu pasti akan beririsan antara satu OPD dengan OPD lain. Rumusnya adalah masing-masing OPD tidak mengedepankan ego masing-masing. Nah, jadi egonya dikurangi, tetapi semua berpikiran bagaimana seluruhnya bahwa program yang dilaksanakan, janji-janji politik Pak Wali dan Pak Wakil yang tertuang di dalam RPJMD itu bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh OPD yang ada di Kota Serang. Itu saja. Ya. Jadi meskipun ada program unggulan di dinas tersebut, tetap ada kontribusi dari dinas-dinas lain ya. Betul. Jadi stunting misalnya, tidak hanya dinas kesehatan saja. Ada DP3KB, ada peran camat, ada peran lurah. Semua mengambil peran yang disebut kita dengan sistem kolaboratif. Semuanya tentu berpijak kepada
RPJMD dan RKPD yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Serang. Iya. Selanjutnya Pak, dari 13 program unggulan seperti Serang Makmur, Serang Cerdas, Serang Prener, Serang Sehat, dan lain-lain, adakah yang dianggap paling krusial atau mendesak, Pak? Sebenarnya hampir semuanya ya. Gitu. Program yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil. Tentu Pak Wali Kota dan Pak Wakil sebelum beliau terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, beliau sangat sadar betul karena beliau juga tidak ujuk-ujuk jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yeah, beliau juga adalah Pak Wali adalah mantan ketua DPRD, Pak Agis juga mantan anggota DPRD. Tentu saya yakin Pak Wali dan Pak Wakil kalau bicara belanja masalah beliau sangat tahu lah. Apa yang dikehendaki diinginkan oleh masyarakat Kota Serang. Seperti misalnya masalah banjir, gitu kan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah PJU dan lain sebagainya. Nah, tentu beliau sangat memahami itu semuanya. Iya. Selanjutnya nih Pak, bagaimana pendekatan teknis dalam merealisasikan program seperti Serang Bebas Banjir yang tadi Bapak sudah dibicarakan, kemudian Serang Menyala dan juga Serang Bagus atau penataan infrastruktur. Pendekatannya bagaimana nih Pak? Baik, tentu banyak hal ya di dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Kota Serang. Misalnya Serang Bebas Banjir. Kita pendekatannya tidak hanya satu masalah. Misalnya perbaikan infrastruktur saja tidak seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya adalah bagaimana berpikir sebuah sistem. Contoh misalnya, infrastrukturnya harus diperbaiki oleh kita. Ini kewajiban pemerintah daerah. Tetapi di situ ada peran masyarakat. Bagaimana kita juga merubah attitude, tingkah laku masyarakat. Contoh misalnya, sebagus apapun infrastruktur yang kita bangun, gitu, tapi kesadaran masyarakatnya kurang membuang sampah pada tempatnya, dan rata-rata banjir itu diakibatkan salah satunya adalah perilaku masyarakat yang belum sadar membuang sampah pada tempatnya. Bayangkan saja, saya kan yang mengkoordinasikan kalau ada banjir, ada hujan, pasti dalam grup OPD saya sampaikan, Pak Kadis PU, Pak Kadis Perkim, Pak Kadis LH, BPBD, segera siaga 1. Itu ditemukan bahkan sampai kasur dan ranjang pun ada itu. Ada ya Pak ya. Ini menunjukkan bahwa tentu kolaboratif antara program pemerintah daerah dengan masyarakat harus saling bahu-membahu. Karena sesungguhnya sebagaimana amanat Undang-Undang Pembentukan Kota Serang, bahwa pembangunan Kota Serang itu bukan semata dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang, tokoh masyarakatnya, bahkan mohon maaf LSM-nya memberikan kritik, itu bagian dari wujud partisipasi. Dan it's okay, sebagai ASN, sebagai pelanggan pemerintahan, kita tidak boleh alergi dengan kritikan, saran, dan itu adalah bentuk partisipasi dengan cara yang berbeda. Misalnya kita memperhatikan di era digital ini, ya mohon maaf, sekarang netizen itu suaranya pedas-pedas ya. Tapi bagi kita mudah-mudahan pedas itu menjadi obat. Amin. Langkah pemerintah. Iya betul. Kemarin juga saya sempat melihat Pak, Pak Wakil Wali Kota menyusuri Sungai Cibanten yang akan menjadi arung jeram itu ya Pak ya. Itu emang ada kedepannya akan menjadi sungai untuk wisata atau bagaimana itu? Ya tentu Pak Wali dan Pak Wakil diinisiasi oleh Pak Wali juga susur Kalibanten, Pak Wakil juga beberapa kali. Tentu saya sebagai bawahannya, saya mencoba komunikasi dengan Pak Wali, dengan Pak Wakil. Itu adalah pemikiran futuristik, pemikiran ke depan. Bagaimana Sungai Kali Cibanten bukan menjadi penghambat, tetapi menjadi opportunity, menjadi peluang. Kalau dikelola dengan baik, bisa itu mendapatkan penghasilan, baik bagi warga maupun bagi pemerintah Kota Serang. Hanya harus disadari, jadi hak-hak air sungai itu mesti dihormati oleh kita. Kalau hak air sudah diganggu oleh sampah, ya tentu akan terjadi bahaya banjir. Dan kita pada tahun-tahun ke belakang, kita pernah mengalami banjir yang sangat dahsyat. Salah satunya adalah
perilaku dari masyarakat itu sendiri, termasuk juga peran pemerintah yang harus kita optimalkan dengan baik. Iya, jadi lagi-lagi apa ya, kita sebagai masyarakat harus berkontribusi bersama-sama menjaga kebersihan Kota Serang khususnya apa ya gitu. Apalagi sekarang di musim hujan gitu ya. Gimana caranya kita bisa sama-sama untuk mengamankan wilayah kita masing-masing supaya tidak terjadi kebanjiran gitu ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, apa tantangan utama dalam terima kasih. Selanjutnya apa tantangan utama dalam koordinasi lintas OPD, terutama untuk program seperti Serang Digital atau Serang Cerdas gitu? Iya, saya harus akui dengan jujur nih, nggak apa-apa, artinya bagi saya kelemahan saya harus saya juga sampaikan. Saya ini kan lahir dari generasi old ya, artinya tidak familiar dengan digital. Gitu ya. Saya menguasai WA, TikTok gitu ya, baru kemarin-kemarin lihat Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Nah, semua sekarang tadi saya sebelum bincang-bincang dengan Ade sama dengan Pak Kadis Kominfo, coba Pak Kadis kita dorong sekarang seluruh OPD untuk melek tentang digital ini. Karena itu adalah kanal yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat. Nah, tentu dimulai dari mana? Dimulai dari OPD-OPD. Karena begini, keberhasilan Pemkot Serang itu adalah agregat keberhasilan dari masing-masing OPD. Kadang-kala begini, kita sudah bekerja dengan baik, sudah kita bekerja dengan keras, tetapi tidak terpublish kepada masyarakat. Nah itu, padahal sudah banyak yang sudah kita lakukan. Misalnya Kadis PU, Kadis LH, semua sudah bergerak, tapi tidak terpublish dengan baik. Nah untuk itu, saya sampaikan bahwa kepada seluruh OPD, coba tidak apa-apa. Misalnya mohon maaf, bagi seusia saya mau bikin satu video saja. Ngomong hai guys, berat banget itu. Iya betul. Karena kita tidak terbiasa. Iya. Tetapi saya sampaikan ke masing-masing OPD, Anda harus biasakan itu. Hai guys, hari ini saya memulai dengan pekerjaan ini dan ini adalah untuk masyarakat Kota Serang agar terlihat gitu. Kalau dulu mungkin ada istilah pujian begitu ya. Sekarang harus. OPD harus melakukan itu agar apa yang kita lakukan betul-betul manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Berarti betul ya Pak ya, kita harus mengikuti zaman ya Pak ya gitu. Betul. Apalagi masyarakat Kota Serang sudah hampir semuanya menggunakan hampir semua ya. Instagram, TikTok gitu ya. Iya, emang keren sih untuk sekarang. Saya juga pernah ngecek beberapa kepala OPD udah main Instagram, main TikTok gitu ya. Iya. Ya, selanjutnya Pak, dalam program dengan catatan jangan sampai menonjolkan masalah pribadi. Misalnya head on. Hai guys, saya alhamdulillah dengan pinjam ke Bank Jabar atau ini saya dapat mobil baru. Menampilkan wanita dengan tas branded walaupun mungkin brandednya KW begitu. Karena bagi publik dia tidak melihat itu adalah KW atau tidak. Iya, betul. Tetapi yang paling penting bagaimana menjaga suasana kebatinan masyarakat. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, para ASN penyelenggara masih bernuansa sukaria dengan menampilkan hedonisme. Itu yang Jadi ada catatannya Pak ya. Ada catatannya. Boleh kita bermain digital tapi ada catatannya betul. Tidak semuanya kita harus up gitu ya. Tidak semuanya. Baik Pak, selanjutnya apa mekanisme monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk memantau kemajuan program-program unggulan ini? Baik, sebenarnya indikatornya jelas ya. Nanti setiap OPD itu sudah terdetek dalam ini oleh Bapeda. Bagaimana indikator-indikator itu bisa tercapai atau tidak. Misalnya penurunan angka stunting. Bapeda sudah tahu tuh angkanya. Dan angkanya tidak bisa dibuat-buat dan direkayasa. Karena itu dibuat oleh lembaga lain, misalnya BPS dan statistik misalnya. Dan itu nanti akan ketahuan bagaimana angka stunting ini sebagai contoh saja. Ke stunting, lalu bagaimana cara menurunkan angka stunting itu.
dengan cara program dan apa kegiatannya secara efektif dan efisien. Misalnya peran Dinkes memberikan makanan tambahan, peran DP3 AKB Dinas DP3 mengoptimalkan posyandu, peran camat mendorong masyarakatnya, peran lurah juga mendorong masyarakat. Sama seperti itu. Iya, jadi semua harus ikut berkontribusi ya Pak ya, tentunya ya Pak betul, ya. Betul. Apa tantangan teknis yang paling signifikan dalam pelaksanaan program unggulan ini? Iya, saya katakan bahwa terkadang dalam diri pejabat itu ada ego masing-masing. Ya, pasti. Iya. Saya merasa paling jadi kadis Kominfo, saya merasa jadi kadis PU, saya merasa jadi kadis tidak boleh itu. Dan saya sudah tekankan bahwa seluruhnya bahwa ego ditekan, tetapi yang paling penting adalah mengedepankan kolaborasi di antara OPD. Karena saya sering menyampaikan, saya tidak percaya itu dengan Superman begitu. Ya, dia sendiri bisa menyelesaikan. Itu kan hanya sebuah film yang ya khayalan belaka lah begitu. Tapi saya sangat percaya dan yakin bahwa yang bagus itu bukan Superman, tapi seperti. Iya, betul. Jadi bagaimana nanti tim satu dengan yang lainnya berkolaborasi, berkontribusi sesuai dengan tupoksinya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Tentu tujuan itu tertuang di dalam RPJMD yang notabene adalah janji politiknya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Semua kita harus tertuju ke sana. Iya. Selanjutnya nih Pak ya, sebelum kita melanjutkan ke program prioritas Wali Kota Serang gitu Pak ya. Saya sempat mendengar Pak, ada beberapa dari teman-teman yang katanya kalau mau bertemu Bapak tuh sangat segan gitu Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang membuat orang-orang tuh segan menghadap ke Bapak gitu? Oh gitu ya. Baik, yang pertama mungkin dari performance saya berkumis kali ya. Iya, betul. Sehingga mungkin terkesan kayak Pak Raden gitu ya, feodal. Tapi walaupun mukanya sedikit agak disiplin begitu, tapi hatinya romantis sih. Oh iya Pak ya. Terbukti sudah memiliki 3 orang anak begitu ya. Tentu ini sebenarnya saya selalu membuka ruang, terutama kepada pimpinan OPD, bahkan teman-teman tidak hanya setingkat pimpinan OPD, eselon 3, eselon 4, para pelaksana terkadang WA sama saya jawab juga gitu ya. Dan saya percaya dengan tentu ya kita ada hierarkis, bagaimana jabatan itu ada birokrasi segala macam. Tapi saya selalu membuka ruang gitu. Saya masuk dalam grup WA misalnya Setda, grup OPD begitu. Dan mereka juga memberikan saran, kadangkala juga WA di dalam grup, WA di secara japri pribadi. Itu saya jawab sesuai dengan waktu yang saya miliki. Ya berarti meskipun terlihat menakutkan begitu ya Pak. Tapi dalam hatinya baik ya Pak. Jujur saya juga pas pertama aduh gimana nih ya menghadapi Pak Sekda, tapi asik juga ya Pak ya. Ya orang mungkin belum mengenal lah ya. Iya betul. Karena saya lahir dari keluarga militer begitu, saya juga pendidikan semi militer dan mungkin Ade bisa rasakan ya. Dan boleh tanya ke OPD. Kalau ada acara jam 9, acara misalnya podcast pada hari ini, jam 9 seperempat saya sudah ada di tempat. Dan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Saya diajarkan oleh orang tua saya bagaimana menghargai waktu. Karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Pasti nanti waktu yang akan datang. Tapi waktu yang tidak kembali lagi itu menjadi terbuang percuma kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Selanjutnya nih Pak ya. Sebagai seorang sekda nih Pak ya, bagaimana untuk kepada masyarakat khususnya ya, untuk transparansi begitu Pak, apapun itu. Saya sudah perintahkan ya kepada seluruh OPD. Tadi buat semacam satu komunikasi yang efektif melalui media online ya. Mereka bagaimana menyampaikan program kegiatannya, misalnya Dinkes. Dinkes silahkan itu memaparkan kepada publik melalui media, baik disediakan oleh pemerintah daerah, dan saya juga tadi saya perintahkan Pak Kadis Kominfo
Bukan hanya wali kota dan wakil dan sekda saja nanti yang diwawancarai oleh teman-teman di Kominfo begitu. Seluruh OPD itu bagian dari OPD menyampaikan program dan kegiatannya kepada publik. Sehingga publik paham apa yang dikerjakan OPD X, OPD Y, dan OPD Z. Saya berharap juga nanti ada feedback, ada timbal balik dari publik, dari netizen juga. Iya, ini program ini tidak membumi, program ini tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, itu bagian dari evaluasi nanti ke depan. Yang kedua, itu seluruh OPD, saya ingat betul, saya mantan kepala Bapeda. Itu seluruh OPD, boleh tanya nanti ke Pak Inspektur, Pak Kadis. Itu sebelum membuat anggaran, mereka ekspos masing-masing di depan wali kota, wakil wali kota, dan sekda. Ini program yang akan dibuat tahun 2026, A, B, C, dan D. Kita bisa lihat, bisa potret itu. Programnya betul gak ini? Jangan sampai misalnya, mohon maaf, misalnya penanggulangan masalah stunting. Misalnya 1 miliar. Nah, untuk publiknya hanya 300 juta. Tapi untuk solisasi, studi bandingnya 700 juta. Nah, itu kita perbaiki. Nggak boleh begitu. Justru pendukungnya hanya sekian persen lah. 5-10%. Tapi sekian persennya adalah betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan mereka itu ekspos masing-masing. Dan pimpinan pada waktu itu bisa mendrop. Ini jangan. Ini buat apa nih program ini? Tidak ada dampaknya buat masyarakat. Lebih baik kita alihkan kepada program yang lain yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Biasanya untuk program tersebut itu diagendakan di akhir tahun atau bagaimana? Enggak, di awal penyusunan anggaran. Misalnya kita akan membuat KUA PPAS, mereka ekspos masing-masing OPD dari mulai OPD A sampai OPD yang terakhir sampai ke camat. Buat apa Anda bikin program ini? Apa manfaatnya bagi masyarakat? Oke. Ya. Kemarin sempat ramai ya Pak ya terkait dengan demo-demo begitu ya, aksi-aksi gitu. Tentunya kemarin tuh pasti ada provokasi gitu kan. Nah, bagaimana tuh Bapak sebagai sekda untuk solusinya untuk bagaimana isu-isu yang bikin terprovokasi tersebut tidak menyebar gitu? Ya, yang pertama kita sadari sepenuhnya bahwa hak mengeluarkan pendapat untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun secara tertulis itu undang-undang menjamin itu. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Kita hargai. Selama tentu menyampaikan pendapat itu sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan. Tidak boleh juga misalnya menyampaikan aspirasi tapi di satu sisi mengganggu kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Artinya kita sadar betul sebagai penyelenggara pemerintahan, kita juga tidak bisa menafikan demo atau apapun. Itu bagian dari hak warga bangsa untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, bagaimana sih untuk menyikapi itu? Saya sampaikan kepada teman-teman pimpinan OPD seluruh ASN. Di dalam AP, di dalam rapat evaluasi, ya tadilah salah satunya. Gak boleh juga nanti misalnya, walaupun dia mampu, punya mobil banyak, mungkin juga bukan dari dia bekerja, mungkin juga dari warisan orang tuanya, kan bisa jadi seperti itu. Iya, betul. Tetapi publik kan tidak pernah memandang seperti itu. Seolah-olah kami ini melakukan korupsi atau apapun. Makanya berbijak-bijaklah di dalam berselancar di dunia medsos begitu. Jangan sampai melukai masyarakat yang tentu di tengah-tengah Nah, setahun ke depan nih Pak ya, apa prioritas fokus pada 13 program unggulan? Adakah penyesuaian atau revisinya? Ya, tahun ke depan tentu ini 13 yang disampaikan oleh Pak Wali Pak Wakil, tentu kita sudah menyusun itu. Misalnya Serang Menyala, selama kepemimpinan beliau kurang lebih 7 bulan, kita bisa merasakan. Sekarang wilayah-wilayah yang dianggap tadinya mohon maaf PJU-nya mati, PJU-nya tidak menyala, gitu kan. Ini kan Kota Serang ini
ibu kota provinsi begitu. Tapi tentu kita ingin menyuguhkan kepada publik secara bertahap tentu ya. Karena nanti juga akan ketergantungan kepada fiskal atau keuangan yang kita miliki gitu ya. Sarang menyala, sarang cerdas, dan insya Allah yang akan datang kita akan memberikan seragam gratis bagi anak-anak sekolah yang ada di Kota Serang. Dan ini menjadi komitmen Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Jadi terus dilakukan, cerdas, sarang sehat, dan sarang-sarang lainnya. Oke. Selanjutnya nih Pak, apa harapan Bapak terhadap peran masyarakat, akademisi, dan pihak swasta dalam menyukseskan visi dari pembangunan ini? Saya yakin dan percaya bahwa prinsip pentahelix artinya melibatkan berbagai seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, juga para media, ini berkolaborasi dengan tokoh masyarakat bagaimana menyukseskan visi misi Pak Wali Kota. Jadi jangan sampai begini bahwa visi misi itu hanya dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah. Itu salah. Visi misi itu menjadi visi misinya seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang, baik DPRD, para tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat. Bagaimana menuju visi misi itu didukung oleh seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang untuk bagaimana mencapai tujuan visi misi itu sehingga 5 tahun ke depan bahwa janji-janji politik Pak Wali dan Pak Wakil bisa terlaksana dengan baik. Terakhir nih Pak ya, karena waktu gitu ya. Terakhir untuk pesan untuk ASN di Kota Serang itu Pak, seperti apa? Yang pertama, saya berharap kepada seluruh ASN, yang pertama tingkatkan kemampuan para ASN yang ada di Kota Serang. Sederhana, saya masih ingat ya ada filosofi yang mengatakan jangan bertanya apa yang diberikan oleh negaramu kepadamu, tapi bertanyalah apa yang diberikan olehmu kepada negaramu. Nah, tentu ini menjadi komitmen kita bersama. Ingat bahwa kita bekerja untuk rakyat dan kita bekerja untuk melayani rakyat Kota Serang yang kita cintai. Terima kasih Bapak. Sebelum ditutup nih Pak ya, ada kenang-kenangan sedikit untuk Bapak dari kami. Alhamdulillah. Makasih Ade. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast CWS. Untuk itu, itulah cerita Wong Serang hari ini. Bersama Bapak Dr. Andes Haji Nanang Saifuddin MSI selaku Sekretaris Daerah Kota Serang yang telah berbagi informasi mengenai 13 program prioritas Kota Serang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Batur cerita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Pemkot Serang. Saya Pipit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.